Baik, hari ini kita akan mengadakan talk show. Iya, yang dimana hari besar yaitu Hari Gizi dan Makanan. Yang dimana tema kita hari ini makanan banyak belum tentu sehat. Makan bergizi, beragam dan berimbang. Oke, di sini kita sudah kedatangan narasumber dari Al-Hijrah bin Tujuh, yang dimana narasumber kita ini sudah sama-sama kita tahu, yaitu Ustazah Linda Elia Harahap SPD, dan MPD-nya akan segera terrealisasikan. Amin. Ya, narasumber kita ini alumni dari IPTS atau Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. S1-nya, S2-nya nanti akan diumumkan. Oke, baik, di sini ayah bunda sudah ada anak-anak kita yang akan mendengarkan talk show hari ini. Tidak hanya anak-anak kita saja yang ada di sini, ada juga kakak-kakak dan kakak-kakak PPL dari Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dairi Padang Sidimpuan. Kemudian ada juga ustadz dan ustazah kita yang mendengarkan talk show hari ini. Baik, talk show kita hari ini makanan banyak belum tentu sehat, makan bergizi, beragam dan berimbang. Baik, mari kita dengarkan bagaimana sih makanan yang banyak belum tentu sehat itu, dan bagaimana makanan bergizi dan beragam dan berimbang ini. Mari kita dengarkan paparan dari narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian semua. Baik, terima kasih kepada saudara moderator yang telah mempersilahkan saya. Baik, pertama sekali puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita waktu, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang berbahagia ini dalam rangka melaksanakan talk show yang bertema makanan sehat dengan subjudul makan banyak belum tentu sehat. Makanan 3B, yaitu beragam, bergizi dan berimbang. Baik, kita bagi ke dalam dua kelompok judul ya, Pak, Kakak, Abang. Yang pertama, makan banyak belum tentu sehat. Oke, mari kita telusuri firman Allah dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus ketika memasuki masjid. Makan dan minumlah
tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai yang berlebih-lebihan. Nah, dari dalil tersebut dapat kita petik bahwa makan dan minum itu yang sewajarnya saja, yang secukupnya, sesuai dengan porsi yang diperlukan oleh tubuh kita. Artinya dengan kata lain, kita itu tidak usah makan banyak atau berlebihan, karena nanti pasti berefek atau berdampak pada tubuh kita, khususnya saluran pencernaan. Apa itu kakak abang saluran pencernaan? Yang pertama itu kita memasukkan makanan dari mulut, kemudian masuk ke rongga kerongkongan, bukan tenggorokan ya. Kalau tenggorokan itu saluran pernafasan, kerongkongan, kemudian masuk ke lambung usus, kemudian disaring di sana, diambil sari-sari makanannya. Oke, baik. Beralih ke makanan 3B. Makanan apa kakak abang? 3B. Yang pertama, beragam. Apa sih, bagaimana sih yang dimaksud dengan makanan yang beragam itu? Jadi, makanan yang beragam adalah makanan yang berbagai jenis, bermacam-macam, bervariasi. Artinya, sehari-hari kita tidak boleh cuma makan dari satu jenis makanan. Nah, kemudian kenapa harus beragam? Karena tidak ada satupun makanan yang mengandung semua unsur-unsur yang diperlukan tubuh, sehingga kita harus mengkombinasikannya satu dengan yang lainnya agar saling melengkapi. Oke, selanjutnya bergizi. Apa bang? Bergizi. Bagaimana makanan yang bergizi itu? Makanan yang bergizi adalah tentunya yang mengandung unsur-unsur yang diperlukan tubuh, antara lain karbohidrat, kemudian protein, vitamin, kemudian lemak, kemudian mineral. Nah, semua unsur-unsur yang Ustazah sebutkan tadi memiliki tujuan atau fungsinya masing-masing di dalam tubuh. Yang pertama, karbohidrat fungsinya sebagai sumber tenaga. Itulah mengapa kita, khususnya orang Indonesia, setiap hari di rumah itu selalu wajib hukumnya ada nasi putih, karena itu merupakan sumber tenaga kita untuk beraktivitas supaya tidak loyo-loyo. Makanya mungkin kalau abang sama kakak datang, baru datang aja dia udah loyo-loyo, kemungkinan besar dia belum makan atau makanan yang dia makan tidak bergizi atau tidak mengandung karbohidrat. Oke, selanjutnya yaitu unsur protein. Apa fungsi protein untuk tubuh? Yaitu sebagai unsur yang membantu pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita. Pertumbuhan seperti apa itu maksudnya? Misalnya tumbuh tinggi. Jadi mungkin faktor salah satu yang mengakibatkan seseorang itu pendek, mungkin dia kurang makan makanan yang mengandung protein. Oke. Jadi kakak MTK, SD semua, protein itu terbagi dua. Yang pertama protein hewani, berarti berasal dari hewan. Contohnya yaitu daging, ayam, telur. Sedangkan yang satu lagi yaitu protein nabati,
atau serangan penyakit. Coba kita nyanyi sama-sama. Tahu lagu kurang vitamin A? Oke, 1, 2, 3, yuk. Kurang vitamin A, buta senja. Kalau makin lama matamu buta, tak perlu kau susah untuk menjaga. Makan saja buah, sayur berwarna. Oke, berarti vitamin ini bisa kita dapatkan dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Contohnya, buah yang bentuknya bulat terus kulitnya warna orange, apa namanya? Jeruk. Nah, jeruk ini mengandung yang namanya vitamin C. Untuk apa vitamin C untuk tubuh kita abang dan kakak? Yaitu untuk mencegah terjadinya sariawan. Oke, selanjutnya yaitu mineral. Contoh dari makanan yang mengandung makanan atau minuman yang mengandung mineral paling mudah adalah air putih. Oke, jadi itu tadi makanan yang bergizi. Nah, yang pertama tadi makanan yang beragam, bergizi. Yang terakhir makanan yang berimbang. Sudah dia makan berbagai macam makanan, sudah bergizi, tapi harus berimbang pula. Bagaimana maksudnya? Nah, porsinya harus sesuai, tidak boleh berlebihan. Nah, misalnya kalau dia makan nasi, tadi mengandung karbohidrat, nasinya 1 biji gram, itu wajar atau berlebihan? Nah, itu berarti bukan makanan yang seimbang. Oke, disesuaikan, makan nasinya 1 porsi aja, nggak usah 1 biji. Oke, sekian materi dari Ustazah. Ustazah kembalikan kepada moderator. Kita hari ini, wah, peparanya jelas sekali ya anak Ustazah dan ayah bunda yang ada di rumah. Yang dimana tadi dalam Quran surah Al-A'raf di situ dikatakan bahwa makan dan minum jangan berlebihan. Nah, di Al-Quran saja Allah saja sudah mengatakan makan dan minum jangan berlebihan. Ibaratnya jangan rakus, jangan congok ya anak-anak Ustazah ya. Kemudian di sini tadi ada makanan 3B. Apa aja tadi makanan 3B itu? Beragam, kemudian bergizi dan berimbang. Nah, yang beragam tadi kita tidak boleh memakan hanya 1 jenis makanan saja. Kita harus memakan makanan yang beragam, kayak sayur, buah, yang dia saling melengkapi ya anak Ustazah. Oke, kemudian bergizi. Nah, bergizi di sini tadi ada kayak karbohidrat, protein, lemak, mineral dan vitamin. Oke, karbohidrat tadi gunanya untuk apa? Guna karbohidrat untuk sumber tenaga. Jadi kalau mau kuat, mau sehat, harus banyak-banyak makan karbohidrat. Kemudian protein tadi ada yang guna protein ini untuk pertumbuhan dan perkembangan. Jadi anak-anak Ustazah perhatikan kawannya, siapa dia yang pertumbuhannya atau perkembangannya kurang. Tumbuh itu kemana? Ke atas atau ke samping? Nah, tumbuh itu ke atas. Jadi untuk kita anak-anak Ustazah ini belum terlambat kalau mau tinggi. Tapi kalau orang Ustazah mungkin sudah agak terlambat kalau mau tinggi. Iya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama kakak Purmoni Sutina Barat dari kampus UIN Syekh Ali Hasan Ahmad dari Parangtripuan. Jadi sebelumnya saya ingin bertanya kepada Ustazah pemateri, yang dimana pertanyaan saya yaitu faktor apa yang menyebabkan seseorang tidak tumbuh tinggi padahal sudah mengkonsumsi protein yang cukup. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, tepuk tangan dong untuk Kakak Sutina Barat. Oke, pertanyaan yang terakhir untuk sesi yang pertama. Oke, tapi Pak. Perkenalkan, nama saya Afifa. Saya dari kelas 5 Ibnu Sina. Saya ingin bertanya, seperti apa contoh makanan yang tidak sehat? Oke, terima kasih Kak Afifa. Oke, kita sudah ada 3 pertanyaan nih, anak ustazah. Yang pertama dari Abang Lutfi, yang dimana pertanyaannya, apa sih manfaat makan makanan 3B? Kemudian pertanyaan yang kedua ada dari Uti Sutina Huta Barat dari UIN Saada, yang dimana pertanyaannya, apa faktor yang menyebabkan seseorang tidak tumbuh tinggi padahal sudah mengkonsumsi protein yang cukup? Kemudian pertanyaan yang ketiga dari Afifa dari kelas 5, seperti apa sih contoh makanan tidak sehat itu? Oke, untuk menjawab pertanyaan ini mari kita dengarkan paparan dari narasumber. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, Ustazah akan menjawab pertanyaan yang pertama. Apa sih manfaat dari makanan 3B? Kita ulangi ya. Makanan 3B itu adalah makanan yang beragam, bergizi, dan berimbang. Nah, tadi kan ada unsur-unsur yang diperlukan oleh tubuh. Ada karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan lain-lainnya. Namun kesemuanya ini adapun tujuannya adalah untuk membuat kita sehat. Pencernaan sehat, aktivitas pun lancar. Ya. Jadi, kalau kita menjalankan hari-hari kita menjadi lebih produktif, tidak malas-malasan, tidak loyo-loyo, alias semangat, karena asupan gizi yang kita perlukan sudah ada di dalam tubuh kita. Jadi cukup energi kita untuk melakukan aktivitas apa saja di hari tersebut. Oke? Baik, sudah? Pertanyaan yang kedua, apa faktor yang menyebabkan seseorang tetap tidak tumbuh tinggi padahal sudah mengkonsumsi protein yang cukup? Nah, protein tadi fungsinya untuk pertumbuhan dan perkembangan. Tapi Ustazah, aku udah makan protein yang cukup, kenapa masih pendek? Nah, berarti kalau sudah makan makanan yang cukup mengandung protein, alhamdulillah itu sudah merupakan salah satu cara kita untuk tumbuh tinggi. Namun ada faktor lain yang menyebabkan kita tidak bisa tumbuh lebih tinggi dari kawan kita, yaitu faktor genetik dan hormon bawaan dari orang tua. Ada yang namanya hormon HGH, HGT, HGH maksud saja, yaitu hair growth hormone, yaitu hormon pertumbuhan. Jadi itu diwarisi dari kedua orang tua. Jadi misalnya siapa di sini yang tubuhnya kecil, pendek, siapa ya? Misalnya
hormon. Oke, tapi jangan lupa tetap proteinnya tetap dikonsumsi. Oke, yang pertanyaan yang ketiga. Seperti apa contoh makanan yang tidak sehat? Yaitu makanan yang mengandung pewarna, pengawet, banyak kolesterol jahat. Contohnya seperti yang biasa kakak dan abang konsumsi. Nah itu yang bentuknya keriting-keriting. Apa itu? Mie. Jangan sebut merek ya, yaitu mie instan. Itu merupakan salah satu makanan tidak sehat. Jadi jangan sering-sering, sesekali boleh, tapi jangan berlebihan. Saya kembalikan kepala saudara. Oke, terima kasih kepada moderator yang dimana tadi pertanyaan yang pertama, apa manfaat makan makanan 3B? Yaitu untuk membuat tubuh kita sehat. Kalau tubuh kita sehat berarti aktivitas kita lancar. Bayangkan abang-abang, kakak-kakak dan ayah bunda yang ada di rumah, bayangkan kalau misalnya kita diare, mencret, berarti aktivitas kita tidak lancar karena sering-sering ke kamar mandi, selalu ke kamar mandi, selalu BAB, yang keluar pun air. Makanya kita harus memakan makanan 3B biar pencernaan kita sehat. Oke, selanjutnya, faktor apa yang menyebabkan seseorang tidak tumbuh tinggi padahal sudah mengkonsumsi protein yang cukup? Oke, jawabannya di sini genetik dan hormon. Jadi, anak-anak ustazah dan ayah bunda yang ada di rumah, kalau misalnya ada kawan kalian, perhatikan kawan kalian, kalau misalnya ada yang bertubuh pendek, berarti perhatikan ayah sama bundanya. Kalau misalnya ada salah satu yang bertubuh pendek, berarti itu genetik dan